warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cynthia Putri. Saya dari kelas 2B. Saya akan melakukan praktek pengolahan sampah. Yang pertama saya lakukan adalah memilah dan menimbang berat sampah yang dihasilkan di rumah saya. Total keseluruhan sampah yang dihasilkan di rumah saya pada hari ini. Lalu setelah itu saya akan memilah dan menimbang masing-masing dari sampah yang dihasilkan. Itu antara sampah organik dan sampah anorganik. Saya sudah menimbang semua sampah yang dihasilkan di rumah saya, beratnya adalah 700 gram. Saya akan menimbang ada berapa gram sampah organik yang dihasilkan di rumah saya pada hari ini. Setelah melakukan penimbangan untuk sampah organik, saya akan menimbang sampah anorganik yang ada di rumah saya. Berikut adalah tempat penyimpanan sampah anorganik yang saya sediakan di rumah saya. Saya akan melakukan pembuatan ekoenzim menggunakan bahan utama yaitu sampah organik yang ada di rumah saya. Kebetulan sampah organik yang ada di rumah saya adalah sampah bekas buah-buahan. Untuk alat dan bahan selanjutnya yaitu adalah toples air 500 ml, timbangan, pisau dan serai, lalu ada air gula merah, dan terakhir ada talenan. Baiklah, langsung saja ke langkah-langkah pembuatan. Jika alat dan bahan sudah siap semua, yang pertama kita lakukan adalah melarutkan gula aren sebanyak 50 ml, lalu menyiapkan air sebanyak 500 ml. Untuk sampah organik yang akan kita gunakan, jika sampah organiknya masih besar-besar seperti ini, bisa kita cacah terlebih dahulu agar ukurannya lebih kecil. Sisa buah-buahan yang saya gunakan adalah kulit jeruk, kulit apel, dan kulit pir. Di sini saya juga menggunakan serai supaya nanti saat ekoenzimnya itu dibuka, dia akan menghasilkan bau yang harum dari serainya. Begitu juga dengan kulit jeruk yang saya gunakan. Saya sudah selesai melakukan pencacahan atau memotong kulit buah hingga menjadi bagian kecil-kecil. Langkah selanjutnya adalah menimbang sebanyak 150 gram kulit buah yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan air 500 ml dan ditambahkan 50 ml larutan air gula aren. Setelah dimasukkan larutan gula aren ke dalam larutan air 500 ml, kemudian diaduk. Bisa menggunakan pengaduk ataupun menggunakan tangan, tidak apa-apa. Masukkan 150 gram kulit buah-buahan yang kita timbang tadi. Sini sudah saya campurkan dengan serai ya. Setelah selesai, kita tutup seperti ini. Lalu kemudian kita simpan di suhu ruang yang tidak terkena cahaya matahari, tapi tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas ya, bisa disimpan di bawah meja atau di dalam lemari, intinya di tempat-tempat yang tidak terkena cahaya matahari dan tempat-tempat yang gelap. Disimpan sekitar selama 3 bulan atau lebih, tidak apa-apa. Baik, itulah cara untuk pembuatan ekoenzim yang sudah saya praktekkan tadi. Selanjutnya kita akan membuat ekobrik. Yang kita gunakan adalah botol air mineral 600 ml dan sampah plastik. Serta yang terakhir adalah kayu. Kita buka lebih dahulu tutup botolnya. Lalu kita masukkan sampah plastik. Jangan menggunakan sampah saset untuk bagian bawahnya karena sampah saset tidak mudah dibentuk. Jika sampahnya sudah terisi penuh, ini akan menjadi seperti ini. Idealnya untuk 600 ml botol seperti ini, beratnya itu 200 gram. Baiklah, kali ini saya akan membuat komposter di pot atau pot biopori. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan adalah, yang pertama itu ada sampah organik, lalu ada sisa nasi, korek api dan paku, pisau serta lilin, botol aqua yang sudah dipotong kira-kira 15 cm, lalu pot bunga beserta bunganya. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama adalah
Lubangi terlebih dahulu botol aqua yang sudah dipotong kira-kira 15 cm menggunakan lilin yang dinyalakan dengan korek api, lalu dipanaskan paku dan dilubangi botolnya. Botolnya dilubangi bagian samping dan bagian bawahnya juga. Tanah pada bagian dalam pot bunga digali dan diletakkan botol yang sudah dilubangi bagian samping dan bagian bawahnya. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan sampah organik ke dalam botol tersebut. Setelah itu, masukkan sedikit tanah yang tersisa di dalam pot tadi. Selanjutnya, tanah tersebut dicampurkan dengan sisa nasi. Langkah terakhir yang dilakukan adalah tambahkan lagi tanah di atas nasi tersebut. Setelah selesai, kita amati beberapa minggu untuk melihat apakah composting biopori pada pot ini mempengaruhi tanaman tersebut atau tidak.